Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Setiami untuk mata kuliah kepemimpinan kelompok 1 terdiri dari Ahmad Fauzan, ada Aris Cawati, ada Arkam Hidayat untuk kelas 103. Dalam hal ini saya ingin memaparkan ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan tentang kepemimpinan berbudaya korupsi, membiarkan kecurangan, kerusakan moral terlihat dari menteri atau pemimpin negara terbukti melakukan korupsi pada saat pandemi. Ada beberapa teori yang kami sampaikan dalam kesempatan paparan ini, yaitu menurut Sudria Munawar, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Fidler, prestasi kerja suatu kelompok dipengaruhi oleh sistem yang motivasi dari kepemimpinan dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan dan mempengaruhi suatu situasi tertentu. Serta transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi, yaitu terdiri dari ada beberapa yang dapat saya paparkan di sini, yaitu konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang terlihat di rejim-rejim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah, diisukan adanya kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama, serta lemahnya ketertiban hukum dan profesi hukum. Dan untuk kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Dari temuan dan fakta, dana atau anggaran yang seharusnya dipergunakan sesuai dengan ketentuan telah diselewengkan atau dikorupsi oleh segelintir orang. Dalam hal ini, lembaga yang menangani telah berbuat sesuai dengan prosedur, akan tetapi sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Gaya kepemimpinan yang tidak tegas, tidak berani mengatakan tidak pada korupsi, hukum yang lemah dan masih terbang pilih. Kesimpulannya dari hal tersebut yaitu korupsi dapat berhasil diminimalisir dan dibasmi oleh pemimpin yang tegas dan takut akan Tuhan, jujur dan berani dengan upaya melakukan pendekatan melalui penyelidikan dan penanganan, tidak hanya mendengar dari bawahan, serta perbaikan sistem pendidikan publik dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, masyarakat diharapkan dapat berperan lebih aktif untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta mampu menjadi kreator, inovator, dan fasilitator dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mengawal, melaporkan kejanggalan yang telah terjadi dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di setiap level penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga yaitu penindakan korupsi, adanya gerakan dan campur tangan dari masyarakat. Peran serta tersebut akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Itu, perkenalkan saya Ade Arkam Hidayat. Saya ingin mencoba mengomentari terkait dengan kepemimpinan berbudaya korupsi yang membiarkan kecurangan, kerusakan moral yang terlihat dari para menteri ataupun para pejabat dan sudah terbukti melakukan korupsi
apalagi di saat pandemi seperti saat ini, yang dimana seharusnya masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintahnya, tetapi justru dana bantuannya itu sendiri yang disalahgunakan. Menurut pendapat saya terkait dengan video yang sudah kami masukkan di awal tadi, berdasarkan berita tersebut saya melihat apa yang terjadi saat ini di era kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi merupakan bukan suatu hal yang baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Mengapa demikian? Karena hal yang serupa pun juga sering terjadi pada era kepemimpinan presiden-presiden kita yang terdahulu. Jadi era kepemimpinan yang mempunyai budaya-budaya atau praktik politik nasional memang sepertinya sudah sulit dihindari. Kita juga sama-sama tahu bahwa di setiap era kepemimpinan juga hampir semua memiliki anggota-anggota partai yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran. Mulai dari era kepemimpinan yang punya latar belakang sebagai militer sampai pengusaha maupun sipil pun juga masih sering terjadi hal-hal yang serupa. Jangan perilaku menyimpang yang dilakukan ketika pandemi terjadi. Saat di situasi normal pun kementerian yang kita anggap sebagai kementerian yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kejujuran pun juga melakukannya, sama yang terjadi pada Kementerian Agama, di mana sudah pernah terdapat melakukan tindakan pidana korupsi atas dana Al-Quran dan dana haji. Tentu hal ini juga semakin membuat kita sebagai masyarakat berpikir ulang gitu, merubah mindset kita terhadap kementerian yang seharusnya menjunjung tinggi nilai tersebut. Ini seperti apa yang terjadi dengan keadaan dan situasi politik kita saat ini. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh Lord Anton, merupakan guru besar dari University of Cambridge dari Inggris, yang menyatakan bahwa power tends to corrupt and absolutely, power corrupt as absolutely, di mana memiliki maksud bahwa kekuasaan itu memang cenderung untuk melakukan korup, dan kekuasaan yang absolut seperti yang ada pada saat ini ya cenderung akan melakukan korup juga, dan akan dilakukan secara absolut juga dan secara masif. Nah, itulah yang terjadi pada situasi politik kita saat ini, di mana-mana ya semua bukannya berlomba dalam hal kinerja dalam amanah yang telah diberikan oleh konstituennya, tapi justru malah menyalahgunakan anggaran, malah dijadikan sebagai kesempatan besar untuk mengembalikan pundi-pundi atau modal yang sudah mereka keluarkan untuk pertarungan politik sekian. Melihat hasil survei dan berita yang ada atas apa yang sudah terjadi kepada anggota partai tersebut, dan partai yang bersangkutan pun juga masih tetap memiliki elektabilitas yang mereka anggap sebagai masih diberi kepercayaan kepada masyarakat, sepertinya juga harus kita lihat dari real yang ada di lapangan ya, karena apa yang berkembang di masyarakat berbeda terhadap hasil penelitian yang ditunjukkan, yang mereka katakan gitu. Namun kita juga tidak tahu hasil survei mana yang melakukan, apakah itu objektif atau tidak gitu. Karena beberapa dari hasil survei yang ada juga, saya melihat ada banyak survei itu yang memang ya dibayar dari para partai politik untuk melakukan, sehingga hasil surveinya pun sebenarnya sudah seharusnya memihak ke mereka, karena survei mereka yang bayar dan sudah memang disetting agar ya ini untuk menggiring opini masyarakat ke depannya, apalagi mendekati pemilu 2024. Ini tentu adalah bagian dari strategi mereka, apalagi partai kubu sebelah dan kubu satunya itu saling bersaing dalam hal merebut simpati masyarakat. Saya mendapat bahwa peran masyarakat dan mahasiswa sebagai agent of change harus mampu mengawal kinerja mereka, harus tetap mampu mengawal dan memberikan kritik kepada para pemimpin yang ada, walaupun dalam perjalanannya seringkali suara kita dibungkam oleh kekuasaan dengan berbagai cara. Bahkan undang-undang IT sekarang pun sudah seperti pasal karet bagi para pengguna media. Jadi kita harus sangat berhati-hati, walaupun kita dibungkam, tapi kita juga harus tetap mengawal mau ke arah mana pemerintahan yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh dua teman saya tadi, yaitu Ibu Ade dan Bapak Adi Markam, yaitu mengenai kepemimpinan berbudaya korupsi, membiarkan kecurangan,
kerusakan moral terlihat dari menteri atau pemimpin negara terbukti melakukan korupsi pada masa pandemi. Teman-teman yang berbahagia, salah satu hal yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin adalah tanggung jawab. Tanggung jawab jadi domain kekuasaan sekaligus legitimasi kepemimpinan seorang pemimpin. Kredibilitas seorang pemimpin tervisualisasikan dari derajat tanggung jawabnya. Dan pemimpin yang tak bertanggung jawab bisa dikategorikan sebagai pemimpin tidak kompeten. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Carol Nicolaides dalam bukunya Progressive Leadership. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, ketika korupsi di lingkar oligarki kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan makin brutal, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Saya akan mencoba untuk menjabarkan jawaban ini. Yang pertama, diakui atau tidak bahwa saat ini Indonesia tengah berada dalam penguasaan terhibrid. 3 saudara kandung yang beda sifat, yaitu kekuasaan, hukum, dan korupsi, yang telah menyatu dan sangat sulit untuk dipisahkan. Namun yang perlu dicermati bukan sekedar negara ini saat ini berada dalam penguasaan terhibrid semata. Jadi lebih dari itu, tentu sangat ironis ya teman-teman semua. Kenapa? Indonesia sebagai negara yang sangat kaya sumber daya alam, tanah subur, produk laut melimpah, banyak tempat wisata mewah, secara teori seharusnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Namun apa yang terjadi? Saat ini banyak sekali masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena salahnya pengelolaan dan tentunya tingginya angka korupsi di Indonesia yang mengakibatkan seluruh kekayaan negara hanya dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat. Harkat, martabat, dan harga diri bangsa tidak terangkat karena korupsi tersebut. Andaikan Indonesia dapat menekan atau meminimalisir atau bahkan menghilangkan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut, bukan tidak mungkin para rakyat, terutama ibu-ibu nih, yang harus berjuang mencari nafkah di luar negeri, bekerja sebagai TKW di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, dan lain-lain, di mana berita yang kita terima terkait TKW tersebut biasanya bersifat negatif. Oke, lanjut lagi terkait dengan pemimpin yang bertanggung jawab tadi. Pemimpin selalu berkorelasi dengan tanggung jawab. Meminjam deskripsi Henry Pratt Faisal dalam Kartini Kartono 1994, pemimpin adalah seorang yang memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, atau mengontrol usaha orang lain melalui prestis, kekuasaan, dan posisi. Apabila deskripsi itu bisa diandalkan tanpa mengabaikan aspek hukum, korupsi brutal dalam lingkar oligarki kekuasaan sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab seperti si pemimpin. Tetapi kenyataannya ya sayangnya nih, tanggung jawab jadi terminologi yang selalu dihindari pemimpin. Hampir seluruh kasus korupsi besar di lingkar oligarki kekuasaan terjadi seolah-olah tanpa sepengetahuan pemimpin si pengambil keputusan. Suatu bentuk kejanggalan yang luar biasa. Anatomis, korupsi brutal di lingkar oligarki kekuasaan terjadi karena 2 sebab. Pertama, tidak ada kompetensi teknis dan moral. Kedua, pemimpin menjadi patron kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh William J. Campbell dalam Criminal Law in Action. Korupsi merupakan produk konstruksi sosial. Korupsi di kalangan bawah adalah hasil konstruksi sosial dan terkait dengan korupsi kalangan atas yang lebih dahsyat. Fenomena ini sekaligus mengisyaratkan korupsi di Indonesia tak pernah berdiri sendiri. Suatu kondisi yang mempersulit usaha pengungkapan kasus secara hukum konvensional yang hanya menyadarkan diri pada sistem pembuktian negatif berjadi Sestelsel atau pidana. Memang beberapa tahun belakangan sebagaimana kita ketahui beberapa menteri era Jokowi tersandung kasus korupsi, padahal menteri merupakan pembantu langsung presiden dalam menjalankan kekuasaan negara baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa para menteri yang melakukan korupsi tersebut tidak memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin.
implementasi dari tanggung jawab pemimpin jadi kunci sukses pemberantasan korupsi. Menjadi pemimpin bukan sekedar untuk hidup enak, dihormati, dikenal banyak orang, tinggal memerintah, dan berpenghasilan besar. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab, berkarakter, negarawan, dan yang pasti visioner. Memiliki aktivitas kerja yang tidak termotivasi oleh kehormatan, kemuliaan atau otoritas pribadi, tetapi oleh kesediaannya melayani rakyat. Nah, selanjutnya, sebenarnya Indonesia itu membutuhkan pemimpin yang seperti apa agar korupsi tidak merajalela? Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang berintegritas, yaitu pemimpin yang profesional, handal, matang, tanpa kompromi, menolak pengakuan untuk dirinya sendiri demi sebuah perubahan besar terhadap apa yang dipimpinnya. Selain itu, Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang tegas di berbagai tingkatan untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tegas berarti pemimpin harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan jelas dalam situasi yang tidak mengembang dan berlarut-larut. Dan yang pasti, keputusan yang diambil adalah keputusan yang pro rakyat. Penyebab utama lemahnya hukum itu karena lemahnya kepemimpinan negara yang tidak mampu menutup celah para pelaku kejahatan dalam melakukan praktek kejahatan. Untuk menutup celah kejahatan tersebut, terutama korupsi, negara harus membuat kebijakan yang lebih ekstra bagi para pelaku kejahatan seperti koruptor. Misalnya dengan revisi Undang-Undang Tipikor, bukan revisi Undang-Undang KPK-nya. Dan yang lebih penting, pemberian hukuman mati bagi para koruptor sebaiknya bukan menjadi wacana semata, tetapi dapat segera diimplementasikan. Pemimpin-pemimpin di semua level saat ini banyak yang telah tersandera politik transaksional, sehingga membuat para pemimpin kehilangan keberanian dan sikap etik berwibawa. Padahal Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang tidak mentolerir korupsi. Karena di zaman demokrasi ini, korupsi menjalar cepat dan menghasilkan inefisiensi dan menghabiskan uang negara. Ada 3 kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan pemimpin yang tidak mentolerir korupsi tersebut. Pertama, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan. Ada orang yang tidak punya pengalaman organisasi dan tidak memiliki kepemimpinan, tapi banyak yang menjadi tokoh. Kita perlu pemimpin negara yang punya jiwa kepemimpinan dengan pengalaman atau experience. Kedua, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas untuk membangun Indonesia ke depan. Apakah akan dibawa ke memori masa lalu atau ke masa depan? Seorang pemimpin harus memadukan masa lalu dan masa datang. Visi seorang pemimpin sekali lagi harus jelas. Dan terakhir, seorang pemimpin harus memiliki komitmen. Komitmen kepemimpinan merupakan faktor penting yang meneguhkan pemimpin dan orang yang dipimpin dalam suatu organisasi menjalani tanggung jawab kepemimpinan yang diembannya. Untuk menekan angka korupsi, maka dibutuhkan pemimpin yang komitmen. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, paparan dari Pokok 1 semoga bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Fauzan, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.